Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini masih ada waktu bagi kami untuk kami menjalani hari kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelumnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Urapi kami semua pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan perubahan, ya. Kekuatan perubahan. Dikatakan bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa itu sudah berdosa.
Saya dan saudara juga termasuk dalam bilangan tersebut. Berarti kita juga sudah berdosa. Tetapi ketika Yesus Kristus disalib, mati di salib, lalu bangkit kembali, maka kita yang tadinya hidup di dalam dosa, diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa, mati di dalam dosa. Dan kita bangkit di dalam Kristus. Yesus melalui penyalipannya di atas kayu salib itu menebus saya dan saudara. Ya, menebus kita semuanya, membayar dengan harga yang lunas, membayar lunas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga yang tadinya kita hidup di dalam dosa, diperhamba di dalam dosa, sekarang kita hidup di dalam Kristus. Dan kita menjadi hambanya Kristus. Ya, di dalam ayat-ayat di pasal 6 ini, sebelum ayat yang ke-12, mari kita baca di dalam ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini Rasul Paulus terlebih dahulu menceritakan bagaimana yang tadinya kita hidup di dalam dosa itu, sekarang hidup di dalam Kristus dan hidup bagi Kristus. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ketika Yesus dibangkitkan, kita juga bangkit dari dosa kita. Kita bangkit dari kematian dosa kita dan kita hidup di dalam Kristus. Maka dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana. Kata berkuasa di sini adalah seperti memerintah atau menjadi raja. Jadi kita yang dahulunya hidup di dalam dosa ini, setelah hidup di dalam Kristus, jangan membiarkan dosa itu memerintah kembali di dalam hidup kita. Jangan membiarkan dosa itu menjadi raja kembali di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah merdeka di tahun 1945, sekutu tidak rela melepaskan kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia. Mereka terus bertahan di Indonesia dan ingin merebut kembali kemerdekaan yang sudah didapatkan oleh Indonesia. Jadi Indonesia harus berusaha, masyarakat Indonesia harus berusaha mempertahankan kemerdekaannya. Sama seperti itu, iblis, dosa itu tidak akan dengan rela, dengan leluasa memberikan kita kemerdekaan itu. Kita hidup di dalam Kristus itu tidak akan semudah itu, ya. Iblis dosa itu akan terus menggoda kita supaya kita hidup kembali di dalam dosa. Hidup kembali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh iblis, apa yang diinginkan oleh dosa itu. Makanya dikatakan, jangan biarkan lagi dosa itu berkuasa di dalam hidup kamu. Jangan biarkan kembali dosa itu yang memerintah kamu. Karena ketika kita membiarkan dosa itu yang memerintah kita, pikiran, kehendak kita, maka kita akan berjalan kembali. Yang tadinya kita sudah mungkin menghadap ke kanan, kita akan kembali menghadap ke kiri. Mengikuti apa yang dimau oleh dosa. Apa yang diinginkan oleh iblis. Sehingga kematian itu akan menjadi bagian kita kembali. Ya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mematikan, tidak membiarkan dosa itu memerintah di dalam hidup kita. Di ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dikatakan janganlah kamu menyerahkan tubuhmu. Ya, kata menyerahkan di sini memberikan, mendekati, berdiri, berkumpul. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, Mazmur pasal yang pertama dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Kita sebagai orang-orang percaya ini tidak usah mencobai diri kita, menganggap diri kita kuat sehingga kita bergaul dengan siapapun, hidup dalam situasi seperti apapun, oke-oke saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan jangan berdiri di perkumpulan orang pencemooh, orang-orang fasik. Jangan mendekati lagi kalau kita tahu itu adalah perbuatan dosa. Tidak usah dekati, tidak usah berdiri di situ, tidak usah memberikan hidup kita. Ya, mari kita pergi saja. Jangan sok kuat. Kalau bisa kita berlari dari dosa. Karena dikatakan bahwa kelaliman itu adalah sama seperti kefasikan, ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan. Kalau kita tahu itu adalah satu kejahatan, ketidakbenaran, maka jangan lakukan. Orang yang tahu itu adalah dosa tetapi tetap melakukannya, orang yang tahu itu perbuatan baik misalnya tetapi tidak melakukan dosa juga. Orang yang tahu itu adalah perbuatan yang jahat tapi tetap melakukan, ya dosa. Jadi kalau kita sudah tahu itu ketidakadilan, tahu itu ketidakbenaran, enggak usah lakukan. Ya, lebih baik beralih. Kita tahu kalau kita berkumpul di satu perkumpulan dan iman kita tidak dibangun di situ, tidak usah bergabung. Walaupun orang mengatakan, wah kamu nggak gaul, kamu ansos misalnya, ya, nggak apa-apa. Daripada iman kita ini semakin kerdil, mati, tidak bertumbuh ketika kita ada di dalam perkumpulan tersebut, ya lebih baik kita sendiri atau mencari perkumpulan yang lain yang bisa membangun keimanan kita di dalam Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-13 ini tadi, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, kita menyerahkan tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Ya, kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berubah. Yang dahulunya kita hidup di dalam dosa, melakukan keinginan-keinginan dosa. Sekarang kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam hidup kita. Ya, apa yang dikehendaki Kristus? Ya kebenaran. Kebenaran itu apa? Keadilan. Ya, apa yang baik itu kebenaran di dalam Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa tetap hidup di dalam perubahan ini? Ya, karena ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kita bukan hidup lagi, di dalam ayat ke-14 dikatakan, kita bukan dikuasai lagi oleh dosa dan kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat kita tahu bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, istilahnya seperti itu. Tetapi ya, sekarang di dalam Kristus Yesus ada kasih karunia Allah yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara berdosa, jangan tetap hidup di dalam dosa itu. Mari hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan, mengaku, meminta ampun kepada Tuhan. Dan nikmati kasih karunia pengampunan itu di dalam kehidupan kita. Jangan mau lagi diintimidasi oleh dosa. Oh, kamu tidak layak di dalam Tuhan. Kamu tidak berkenan di dalam Tuhan. Akhirnya kita pun lari. Oh, aku sudah tidak berkenan. Aku sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Jadi lebih baik aku pergi saja daripada Tuhan. Undur saja daripada Tuhan. Itu yang dimaui oleh iblis. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, dosa mungkin kita masih bisa lakukan. Kita akan melakukan kembali dosa itu. Tetapi kita harus memiliki satu pemikiran di dalam hidup kita bahwa ada kasih karunia yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika saya dan saudara berdosa pun, berdosa sekalipun, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan tetap akan mengampuni kita. Tuhan tetap akan mengulurkan tangannya dan mengangkat saya dan saudara. Jadi jangan biarkan dosa terus mengintimidasi kita. Dosa terus memerintah di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mulai menanggalkan itu semua. Jauh, berlari daripada itu semua. Saya tidak tahu apa yang menjadi pencobaan ujian Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti tahu apa yang menjadi ujian saudara. Dan ketika itu datang, kelemahan kita itu, mari kita lari. Jangan mendekati itu. Tapi mari kita lari daripada kelemahan kita itu dan kita menghadap kepada Kristus, mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan.
kebenaran firman Tuhan dan kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, karena ada kasih karunia yang akan terus menaungi kehidupan saya dan kehidupan saudara. Ketika kita lemah, kasih karunia Tuhan akan menguatkan kita. Ketika kita tidak berdaya, kasih karunia Tuhan akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, memampukan kita menghadapi semua yang ada di dunia ini. Ya, kita ada di dunia ini dan kita sedang berperang. Karena ada kasih karunia Tuhan, dirinya sendiri dia sudah berikan, dirinya sendiri dia sudah korbankan, apalagi yang tidak akan dia korbankan untuk saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam perubahan, teruslah miliki perubahan itu. Ada kekuatan di dalamnya ketika kita terus menjalani kebenaran demi kebenaran. Kita hidup di dalam Kristus, sekalipun berat, ada banyak pencobaan, tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, ada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Itu sebagai orang dewasa, kita akan terus diuji untuk bisa bertumbuh kembali, berubah kembali, bertumbuh kembali, berubah kembali di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari dan tidak saya perpanjang lagi. Tapi mari hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan, nikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Sepanjang hari ini kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan yang melindungi kami, menjagai kami. Jauhkan kami dari mara bahaya maut, kecelakaan, niat hati manusia yang kurang bertanggung jawab. Bahkan kelalaian lainnya Tuhan yang mencelakai kami. Tuhan jauhkan. Tapi dengan pertolongan yang daripadamu, kami akan cakap melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Roh